Well, hello people, balik lagi di sini di channel ini. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang Instagram. Yo, Instagram, pasti kalian semua main Instagram. Kalau enggak, kayaknya Anda tidak gaul. Iya, biasanya itu. Dan sebenarnya nih gue mau ngasih tahu kalau gue ada milestone di Instagram cuy, atau penghargaan. Apa tuh? Gue nggak, bukan centang biru atau follower di atas 10.000 dapat link swipe up, enggak. Gue your activity time, gue seminggu tidak bermain sosial media cuy, semuanya 0 menit dari Senin sampai Sabtu. Minggu gue hari ini gue main tadi uh, untuk ngeliat, biasa lah ngeliat ada event atau kompetisi atau apa, pokoknya yang sekiranya gue follow emang kayak workshop. Dan it's good gitu, keren, kayak lebih baik aja gitu, lebih fresh, nggak tahu kenapa. Dan by the way, buat lu yang susah untuk lepas dari Instagram atau sosial media, gue ngomong di sini Instagram aja ya. Kalian bisa batasin waktu kalian bermain Instagram sesuai sesuai kalian bisanya gitu. Caranya kalian bisa ke profile, ke your activity. Setelah ke your activity, pilih time. Di situ ada time tuh. Time on Instagram lu, di daily average lu itu udah semua udah kelihatan cuy. Tuh. Nah, di manage your time di bawah lu scroll. Di situ ada set daily reminder. Kalian bisa pencet, masukin dan pilih sebisa kalian. Misalnya kalian biasa main 2 jam, menurut gue 2 jam itu sebenarnya udah lama. 2 jam kalian bisa turunin ke 1 jam atau 1 jam 30. Bisa besok udah 1 jam nih, seminggu sejam, turunin ke 30 menit. Seperti itu. Jadi lebih bisa tahu waktu aja. Dan satu lagi, biasanya yang gue lihat ya sama orang-orang tuh kayak dia kalau misalnya nggak mau main Instagram, dia udah tahu nih Instagram tuh kayak gitu, dia bener-bener sampai ngapus akun Instagramnya, sampai ngapus aplikasinya juga, sampai bener-bener taruh Instagram itu di tempat-tempat yang paling aman, alias biasanya jari itu biasanya kan udah ke program set 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 buka Instagram, dan dia naruh di mana-mana gitu ya. Sebenarnya itu keren sih cara-cara kayak gitu, tapi kalau gue nggak aja, gue masih cuy butuh Instagram. Gue masih harus tahu event-event atau acara atau workshop atau apapun itu yang sekiranya itu bagus buat gue. Jadi gue masih butuh Instagram, gue masih butuh media ini loh. Dan cara gue ya cuman untuk membatasi aja 30 menit cukup gitu, melihat apa sih yang baru di akun ini, apa sih yang baru di akun itu, nggak melebar kemana-mana gitu. Gue tuh juga sekarang tuh udah nggak buka story orang-orang gitu yang gue follow, karena menurut gue yang pertama adalah buang-buang waktu, walaupun cuma 30 menit. Sebenarnya paling utama sih karena gue nggak mau tahu gitu. Gue nggak, harusnya emang sebenarnya tuh mendingan gak usah tahu apa yang emang nggak perlu tahu kan. Lo tuh nggak perlu tahu apa yang emang nggak perlu tahu gitu, pokoknya ya udah nggak usah. Jadi kita nggak perlu tahu, dan itu benar-benar lebih enak aja, lebih enjoy kayak gitu sih. Gue sekarang main Instagram pakai strategi cuy, karena menurut gue Instagram tuh pedang bermata dua, bisa bikin lo ke arah yang baik, bisa bikin lo ke arah yang tidak baik gitu. Jadi sebenarnya adalah netral ya, sebisa mungkin ya netral aja. Kok bisa ya harus baik terus, tapi nggak juga ya kan. Sebenarnya itu aja sih. Dan gue ngeliat banyak banget yang kayak bisa dibilang temen atau orang-orang dekat gue mainin Instagram tuh sampai kayak diprioritaskan cuy. Gue lagi ngobrol sama orang, dianya main sosial media gitu. Buat apa nongkrong kalau cuman
pas nongkrong main Instagram buat apa, atau main HP. Aduh, kayak ya udah gitu, ngapain yang di rumah gitu cuy. Jadi ya begitulah sebenarnya. Kenapa sih gitu, kenapa bisa kayak gitu, kenapa tuh Instagram kok sosial media lainnya kok bisa sampai seperti itu, bisa sampai candu. Gue mau ngomongin nih ya, for your info aja. Jadi Instagram dan produk-produk lainnya sosial media, di setiap aplikasi sebenarnya ada yang namanya algoritma sosial media. Kebetulan memang seperti itu, dia tuh mau buat nih produk yang selalu dipakai orang. Setiap orang yang mau buat produk pasti pikirannya sama, gimana caranya kita buat orang berlama-lama di aplikasi ini. Semakin besar perusahaannya, otomatis algoritmanya semakin canggih pak. Semakin mikir gimana caranya orang-orang tuh harus berlama-lama gitu. Sebelum lu main Instagram, sign up misalnya, yang pertama kali lo main Instagram itu apaan sih, explore nggak jelas, home belum ada karena belum saling follow gitu ya. Kalau emang lu belum tahu ya lu pasti hapus lagi karena lu nggak penting. Tapi kalau orang yang udah main Instagram lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu udah melekat sekali cuy antara Instagram dan si orangnya itu. Kadang kita tuh males kan ngeliat akun orang nih, gue main akun di akun orang, apaan sih explore kayak gini, udah lah nggak usah gitu. Enakan pakai akun sendiri karena kayaknya ini gue banget nih, semua gue banget ya, karena itu relate lu sama. Jadi ada nih cuy namanya ini gue lagi pelajari juga, gue lagi mempelajari. Mungkin kalau salah ya nggak apa-apa kali ya, kalian bisa lihat-lihat, tapi cuma sekedar info aja dikit. Ada yang namanya machine learning, dan di machine learning di situ ada apa ya, ada 2 pemodelan, gue lupa pokoknya namanya supervised sama unsupervised. Gue nggak tahu dia make yang mana ya, kayaknya sih makanya yang unsuper atau apa gitu pokoknya. Intinya jadi saat kita main sosial media, kita masukin data-data kita kayak email, nama dan segala macam. Emang itu cuman 3 doang kalau nggak salah ya saat register. Ya udah gitu aja. Dan kita pikir ya udah cuman dikolekin datanya cuman itu doang kok, ya kan. Tapi nyatanya Instagram bukan, dia nggak minta ngolekin data cuy, dia mengamati. Dia tuh ngeliatin kita. Misalnya gue diliatin orang nih, gerak-gerik gue nih, gue ngapain aja sih seharian, gue ngapain aja sih gitu saat gue megang HP. Nah itu sama kayak Instagram, saat dia lu ngepost, lu nge-like, wah lu ngezoom foto-foto gitu, wah ternyata nih orang lamanya tuh di post ini, kita tonjolin aja post-post yang model kayak gini, post seperti itu. Makanya makin relate lah. Instagram udah tahu, wah cuy, sehari berapa orang sih ngepost jutaan konten, banyak banget. Jadi Instagram tuh tinggal ngasih aja buat dan yang usernya lah, aduh pusing gue sampai kayak gitu kan, pasti adalah. Jadi kayak gitu cara mainnya. Jadi harus bisa membatasi saja. Kadang yang bahaya juga, misalnya gini, kita suka A nih, dan kita tahu ada B, dan kita biasa aja sama B sebenarnya, awalnya seperti itu. Tapi kita suka A, kita nge-post konten, kita nge-like A, kita komen di A. Tertarafnya naik cuy, bukan disuka lagi, mungkin cinta. Setelah dicinta A, dia masih A, B itu dia udah mulai risih nih, ada B nih. Setelah itu tarafnya cinta tuh naik lagi, but kontennya semuanya udah berhubungan dengan itu. Jadi seperti itu. Jadi yang B itu makin tipis, makin gak ada. Jadi dia anggap B itu pasti salah, lo ini salah gitu. Yang C mungkin udah gak ada lah gitu. Jadi cuman ke satu sudut aja gitu, bukan sisi-sisi yang lain. Jadi judge-nya itu, penilaiannya itu lebih kacau cuy. Jadi wah lo gimana sih,
di sosial media lu sering lah ngeliat orang-orang ngejudge orang, padahal cuma dari video 15 detik, 10 detik, 3 detik pun masih dijudge orang, padahal cuma video dari 3 detik. Ya mungkin kelihatan kayak nih orang apaan sih, dan langsung dijudge lagi gitu. Terus ada fenomena membandingkan diri. Sebenarnya gue sempet ya, tapi gue sadar kalau itu bullshit juga sih. Gini deh, kenapa kita membandingkan diri sama orang lain? Sebenarnya gue apa ya, kalau menurut gue ya, ngapain gitu ya, ngapain membandingkan diri dengan orang lain, buat apa gitu? Ada yang orang bilang kalau starnya beda-beda, iya bener sih, dan segala macamnya. Ya emang kayak gitu. Jadi nggak usah membandingkan diri dengan orang-orang lain yang di Instagram, karena itu bullshit banget. Pertama, kita tahu dia cuman ngepost di sosial media yang penuh dengan rekayasa, Pak. Pertama itu. Kedua, itu cuman mungkin 10 detik atau 30 detik dari 24 jam gitu. Dan kita membandingkan diri cuma dari video 20 detik, 30 detik. Wow, nggak worth it cuy. Jadi ngapain gitu kan? Banyak, dan hal-hal kayak gitu tuh banyak sebenarnya. Dan setelah gue seminggu ini tidak bermain sosial media, itu lebih asik, lebih mantap. Gue jadi bisa lebih fokus ke apa yang gue pelajari tanpa harus ada apa ya, berita terbaru apa. Nah itu masuk ke FOMO tuh cuy. Nah adalah satu lagi nih, namanya FOMO, fear of missing out. Jadi itu orang yang mungkin udah level candu. Dia takut ketinggalan berita-berita yang sebenarnya nggak penting, berita-berita yang super nggak penting, tapi dia takut ketinggalan cerita padahal nggak penting gitu. Mungkin takut ya, kebetulan teman-temannya emang orang-orangnya up to date sekali gitu, up to date abis lah. Jadi kalau misalnya dia nggak ngikutin berita, wah mati dia. Kayak gitu. Jadi ada aja lah yang kayak gitu. Pokoknya membatasi lah gitu, membatasi di semua sosial media. YouTube pun gitu, sama semua gitu. By the way, gue tuh mainnya tuh cuman kayak Instagram sama YouTube doang sih. Kok TikTok, pernah main TikTok sampai buat konten gitu, tapi internal gue ya habis gitu. Nah misalnya lu mau buat konten, ya berarti di sosial media. Ada loh yang orang sukses besar lewat sosial media. Ada loh orang yang gak punya toko fisik, dagang di toko online dan banyak yang beli, itu ada. Jadi gunakan sosial media sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda yang digunakan sosial media seperti itu. Bahaya. Pentingnya kita lebih tahu cara main sosial media biar kita lebih peduli aja, kita lebih aware. Ternyata gini cara mainnya ya. Bahaya juga. Dan kayak yang gue takutin itu adalah anak-anak kecil cuy. Anak-anak kecil yang ya umur SD, SMP, SMA mungkin bisa lebih aware gitu. SD sama SMP deh parahnya. Kacau sih, ngeri aja gitu takutnya. Soalnya anak-anak yang harusnya nonton YouTube Kids, dia tuh memanipulasi data cuy. Yang harusnya di umur 13 tahun gak boleh menonton itu, dia naikin ke 17 tahun sampai 18 tahun. Wah kacau, hancur sudah. Apalagi masalahnya kalau si orang tuanya gagap teknologi, itu yang parah. Jadi udah tidak terkontrol. Nah, mungkin kalau misalnya orang tuanya lebih aware, itu bisa banget tuh ditahan. Sekarang ada loh yang namanya Google Family, Google Link. Jadi itu semua bisa dikontrol, anaknya harus konten apa-apa ini. Bahkan akun gue terjebak di Google Family karena lupa naro umur gitu. Dan itu bagus banget. Sebenarnya ada fitur-fitur kayak gitu tapi jarang di blow up, nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin ya orang udah nggak peduli. Yang penting dia bisa nonton YouTube dan enjoy nonton YouTuber favoritnya yang ngomongnya. Iya seperti itu. Makanya banyak anak-anak kecil di rumah, di sekitaran gue pun banyak anak-anak kecil yang ngomongnya tuh udah
kasar. Karena gue sempat interview anak-anak kecil itu. Ya, siapa sih ininya, apa sih nama kiblatnya orang-orang anak-anak itu? YouTuber ini, oh udah jelas. YouTuber itu, wah udah jelas. Ya udah jadi gitu. Yang harusnya nonton YouTube Kids malah jadi YouTube biasa. Seperti itu. Dari sisi keuntungan memang benar sekali, itu gampang banget dimanipulasi. Jangan lupa di-subscribe ya. Ntar dia langsung subscribe sendiri. Gitu. Memang ada kelebihan dan keuntungan. Keuntungan yang jelas untuk si content creator, kekurangannya pada anaknya itu. Gitu, cuy. Makanya hati-hati buat kalian ya, kalau misalnya adik kalian candu dan segala macamnya bahaya. Bahkan adik gue punya adik ya. Temen adik gue itu udah candu, kalau HP-nya ditarik diambil itu nangis kejar cuy, dan itu parah sih. Dan emang harus di educate lagi gimana caranya gitu, bahkan sampai ada yang diterapi untuk seperti itu. Oke sih udah sekitar 16 menit. Gue juga gak yakin sampai ada orang yang nonton sampai segini waktunya. Tapi semoga bisa jadi biar lebih aware aja gue buat video kayak gini. Stay safe and healthy. Peace. See ya.